Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya ini dari kelas 11 TKJ 1 Ya, dari kelompok 8. Anggotanya ada saya sendiri Fahri, ada saya Nadlif. Saya Rasya. Ada saya Fatur. Nah, jadi kami kelompok 8 kebagian modul 13 yang judulnya itu konfigurasi WLAN. Nah, jadi untuk tahapan kali ini tuh pertama kita presentasi dulu, lanjut ke nanti kita praktek TKA-nya. Nah, tapi untuk presentasinya itu teori-teorinya yang udah dirangkum karena seluruh dari modul 13 itu ada sebagian yang tentang tutorial dari konfigurasi yang itu kaitannya nanti dengan PKA-nya itu sendiri. Baik, lanjut aja ke presentasinya. Siap. Kita mulai aja. Modul 13 konfigurasi tentang konfigurasi WLAN. Pertama, WLAN itu apa sih? WLAN itu singkatan dari Wireless Local Area Network. Jadi, LAN itu kan jaringan lokal. Nah, kenapa ada wireless? Jadi, beberapa perangkat komputer bisa saling terhubung atau bahkan terhubung ke internet, tetapi secara wireless, bukan wired. Jadi wired itu bisa diartikan kabel, terhubung dengan kabel, sedangkan wireless itu kebalikannya. Jadi wireless itu nirkabel tanpa menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat tertentu. Itu. Lanjut ya. Baik, lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan tentang modul 13 ini. Komputer kita yang selalu kita gunain di tempat, mau di rumah ataupun di sekolah, kita dapat terhubung ke internet tanpa menggunakan telepon rumah. Namun, komputer kita masih terhubung dengan perangkat yang menghubungkannya ke internet. Tetapi, sekarang kita terhubung ke internet menggunakan perangkat nirkabel yang memungkinkan kita membawa ponsel, laptop, dan tablet kemanapun. Jadi lebih fleksibel gitu. Gak harus selalu nyambung dengan kabel di bawah-bawah. Jadi kita bawa ponsel, bawa laptop, bisa kehubung gitu ke internet. Jadi kebebasan bergerak ini memang sangat menyenangkan dan sangat memudahkan dalam kita beraktivitas atau bekerja. Tetapi hal ini juga gimana sih mekanisme atau cara sistemnya bekerja? Pasti ada perangkat khusus atau protokol-protokol tertentu, yaitu mencakup ya itu sendiri nirkabel. Nah, di sini ada yang namanya router nirkabel. Untuk gambarnya bisa dilihat ya di sini. Pekerja jarak jauh, kantor cabang kecil, dan jaringan rumah seringkali menggunakan router kantor dan rumah kecil. Router ini kadang disebut router terintegrasi karena biasanya menyertakan saklar untuk klien berkabel. Port untuk koneksi internet terkadang diberi label WAN. Jadi kan di sini ada beberapa port. 4 port ini biasanya ditulisnya tuh LAN, sedangkan 1 port tulisannya WAN. Jadi ini tuh bisa support terhadap internet gitu. Dan komponen nirkabel untuk akses klien nirkabel seperti yang ditunjukkan untuk Cisco Meraki MX64W pada digambar. Router nirkabel ini biasanya menyediakan keamanan WLAN, layanan DHCP, name address translation atau NAT. Jadi kita bisa mengakses terhadap IP global dari IP private. Lalu kualitas layanan QoS serta berbagai fitur lainnya. Rangkaian fiturnya juga bervariasi berdasarkan model router itu sendiri. Lanjut ya. Nah, pengaturan dasar nirkabel. Pengaturan nirkabel dasar mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama itu melihat pengaturan default WLAN. Yang kedua, ubah mode jaringan. Yang ketiga, konfigurasi SSID-nya. Yang keempat, konfigurasi saluran. Yang kelima, konfigurasi mode keamanan. Lalu yang keenam, konfigurasi frasa sandi. Nah, baik. Di sini ada slide bagian mengkonfigurasi WLAN. Pengendali LAN nirkabel memiliki port dan antarmuka. Port adalah soket untuk koneksi fisik ke jaringan kabel. Port menyerupai port switch. Antarmuka bersifat virtual. Port dibuat dalam perangkat lunak dan sangat mirip dengan antarmuka VLAN. Faktanya, setiap antarmuka yang akan membawa lalu lintas dari WLAN dikonfigurasi pada WLC sebagai VLAN
yang berbeda. Cisco 3504 WLC dapat mendukung 150 titik akses dan 4096 VLAN. Namun, hanya memiliki 5 port fisik, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, gambarnya ini ada 5 port, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini berarti bahwa setiap port memiliki fisik dapat mendukung banyak AP dan WLAN. Port pada WLC pada dasarnya adalah port trunk yang dapat membawa lalu lintas dari beberapa VLAN ke switch untuk didistribusikan ke beberapa akses point. Setiap akses point dapat mendukung beberapa WLAN. Baik, di sini ada yang kedua yaitu konfigurasi dasar WLAN pada WLC. Konfigurasi WLAN pada WLC mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita buat dulu WLAN. Yang kedua, terapkan dan aktifkan WLAN-nya. Yang ketiga, pilih antarmuka. Yang keempat, amankan WLAN. Yang kelima, verifikasi bahwa WLAN berfungsi. Yang keenam, memantau WLAN. Dan yang ketujuh, lihat informasi klien Nicrabel. Saya akan mempresentasikan tentang konfigurasi dasar WLAN pada WPA2. Secara default, semua WLAN yang baru dibuat pada WLC akan menggunakan WPA2 dengan Advanced Encryption System atau disingkat AES. 802.1 kali adalah protokol manajemen kunci default yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server Radius. Karena administrator jaringan telah mengkonfigurasi WLC dengan alamat IP versi 4 dari server Radius yang berjalan pada PCA, satu-satunya konfigurasi yang tersisa adalah membuat WLAN baru untuk menggunakan antarmuka WLAN 5. Mengkonfigurasi WLAN baru pada WLC mencangkup langkah-langkah berikut. Yang pertama, buat WLAN baru. Yang kedua, konfigurasi nama WLAN dan SSID. Yang ketiga, aktifkan WLAN untuk WLAN 5. Yang keempat, verifikasi default AES dan 802.1 kali. Yang kelima, konfigurasi keamanan WLAN untuk menggunakan server Radius. Yang keenam, verifikasi apakah WLAN baru tersedia. Ya, untuk slide selanjutnya dilanjutkan sama teman saya. Stop lah. Saya akan mempresentasikan mengatasi jaringan nirkabel lambat. Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan bandwidth router dan AP dual band 802.11, lakukan hal berikut. Tingkatkan klien nirkabel Anda, perangkat 802.11b, 802.11g, dan bahkan 802.11n. Yang lama dapat memperlambat seluruh WLAN untuk kinerja terbaik. Semua perangkat nirkabel harus mendukung standar tertinggi yang dapat diterima. Meskipun 802.11ax dirilis pada tahun 2019, 802.11ac kemungkinan besar merupakan standar tertinggi yang dapat diterapkan perusahaan saat ini. Membagi lalu lintas cara termudah untuk meningkatkan kinerja nirkabel adalah dengan membagi lalu lintas nirkabel antara pita 802.11n 2,4 GHz dan pita 5 GHz. Oleh karena itu, 802.11n atau yang lebih baik dapat menggunakan kedua pita tersebut sebagai dua jaringan nirkabel terpisah untuk membantu mengelola lalu lintas. Misalnya gunakan jaringan 2,4 GHz untuk tugas internet dasar seperti menjelajah web, mengirim email, dan mengunduh, dan gunakan pita 5 GHz untuk streaming multimedia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke PKA-nya. Praktek PKA-nya. Besok Dede tinggal ngerjakeun ya. Pertama, di sini ini pakai kabel strike admin internet 0, itunya giga 1. Nah, percepat aja. Sudah ini ini showlink-nya udah nyala belum? Oh, udah. Showlink live-nya udah nyala. Lanjut aja. Klik admin, desktop type, desktop, IV configuration. Oh, ini di DHCP-in. Ntar proses. Nah, ini IP DHCP-nya apa?
Terus lanjut close Windows, percepat aja supaya nggak error Pak. Nah itu lanjut ke ini, masuk ke web browser, lanjut ke 92 yang gateway yang tadi Pak. Ininya admin, tab admin. Nah di sini ini disuruhnya DHCP itu statik, berarti ini statik. Oke, ini IP-nya 209 165 200 252. Sudah. Subnet marsnya 255 255 255 252. Oke. Oh ini salah ini. 225. Ininya 252. Oke. Lanjut 209 165 200 226. 209 165 201 ini 1. Oke. Oke udah ya Pak. Ininya. Oh ini save setting di bawah. Scroll ke bawah paling bawah, save setting. Ini tunggu request timeout nanti. Nah jika sudah, apa ini sudah Pak? Oh ngecek. Oke. Ini percepat dulu. Udah. Browse www.cisco.com. Nah bentar lagi Pak. Lama ya Pak, bentar. Nah sudah ada ya Pak, ini berarti sudah ada. Lanjut di sininya suruh masuk lagi ke ini, ke IP ke WR 192.168.1 admin. Nah terus di sini wireless. Oke, suruhnya ke wireless. Ininya basic wireless setting. Oke. Oh ini icon company, salin dulu aja. Oke. Company, Ctrl C. Masukin ke default. Ctrl V, enggak bisa. Copy. Ya. Nah, sudah terus disuruh ini setting. Oke, ininya yang ke-6. Nah, sudah. Oke, ini disable. Oh, enggak usah. Itu aja. Oke, sudah. Save setting ya. Nah, sudah, lanjut ke wireless, quality wireless. WPA quality wireless. Punya WPA 2% ini. Ya. Security mode AS udah. Fast. Ini Cisco. Salin dulu. Sudah. Oh itu tanda serunya nggak ke bawah, nggak apa-apa, nanti ditulis aja. Tapi tanda seru. Nah sudah, klik save setting. Ini kepencet. Sudah, save setting. Lanjut lagi ke laptop 1 ini. Terus desktop, klik PC wireless, connect to tag, klik connect, request. Nah udah ya, request next company. Oke. Kayaknya masukkan Cisco 23. Sudah connect. Terus lanjut ke ini Cisco. Oh kita cek dulu apakah bisa. Ini di sini disuruh cek browse www
dot cisco dot oke. Nah, bisa ya Pak. Terus ini apa sih yang tadi? Refer to about the step 2 connecting wireless. Oke. Lanjut ke laptop 2. Laptop 2 desktop PC wireless. Kayak yang tadi refresh config connect Cisco. Oke, connect. Nah, sudah. Lanjut ke access point sinyal location. Kita cek dulu aja, coba masuk ya di laptop dulu. www.cisco.go. Nah, udah ya, lanjut ke admin lagi. Cara Pak. Oh, udah. Ini lanjut ke laptop 3. Oh, ini konekin dulu. Ini point ke ini gigabyte. Gigabyte. Ini aja. Udah, terus access point config type, access point config portnya, terus SSID defaultnya sudah. Plus ke Cisco. Oh ya, Cisco. Sudah. Sudah. Berarti kita lanjut lagi ke sudah, lanjut ke laptop 3. Oke, laptop 3. Desktop 3. Klik PC wireless. Oh, kayak tadi. Connect. Press. Ini tuh ada 2 komponen. Nih. Ini yang tinggi aja. Yang ini. Yang ini yang paling dekat. Nah, ini masukin passwordnya. Cisco 3. Oke, connect. Sudah. Oh, cek dulu. Aduh. www.cisco. Nah, saya lanjut ke ini step 1 on admin. Oke, masuk ke admin lagi. Ini udah di setting. Nah, sudah. Error. Ya udah. Next dulu aja, tadi error. Ulang lagi. Sekarang lagi apa? Nanti masuk ke administrator manajemen. 192.168. Oke, admin. Nah, udah ke administrator. Memang gini ya. Oh ya. Terus router password. Ya, ini.
to Cisco ini ya. Router password to Cisco di mana router? Oh ini nih. Cisco udah save setting ke bawah, berarti save setting ini ya, admin oh Cisco ya oh admin salah kan Cisco router password to Cisco sudah. Nah sudah, ternyata tadi ininya Pak. Sudah, lanjut ke ini basic setup dua. Ini masuk lagi ke ini, stop dulu aja. Nah, ini percepat dulu supaya nggak error. Oke. Nah, ini ke 190 168 admin. Oh yang kayak tadi Cisco, passwordnya di Cisco. Nah, terus ini disuruhnya basic setup, router setup, IV root di bawah. Kita IP 001 sudah benar. Terus itu ini 50 itu 50.1 oke. Iya sudah, ini sudah 150 oke. Nah ini DNS nya masuk, DNS nya yang ini nih 201.165.21.201 oke. Save setting oke. Sudah, beres gitu sampai request tempat nanti bentar. Nah sudah ya. Di sini close admin web browser, berarti ini close. Nah sudah, terus lanjut ke web browser admin desktop, klik command prompt, type iv config. Nah oh ini IP nya oke. Jadi kita tahu renew itu sama aja admin. Oke, sudah beres ya Pak. Sekian dari saya, Rasya
sampai juga kita di terakhir setelah presentasi dan praktek PK-nya. Yang terakhir di sini saya mau menyampaikan kesimpulan dari modul 13 ini tuh. Apa sih kesimpulannya dari modul 13 ini tuh, kita belajar apa? Kita udah simpulin. Jadi kesimpulannya, pekerja jarak jauh, kantor cabang kecil, dan jaringan rumah sering menggunakan router nirkabel yang biasanya mencakup saklar untuk klien berkabel. Port untuk koneksi internet kadang-kadang diberi label WAN, dan komponen nirkabel untuk akses klien nirkabel. Sebagian besar router nirkabel telah dikonfigurasi sebelumnya untuk dihubungkan ke jaringan dan menyediakan layanan. Router nirkabel menggunakan DHCP untuk secara otomatis memberikan informasi pengalamatan ke perangkat yang terhubung. Jadi yang connect ke wireless tuh jadi udah langsung dapat IP-nya gitu karena di DHCP-in biar otomatis. Nah, prioritas pertama adalah mengubah nama pengguna dan kata sandi router nirkabel kita. Gunakan antarmuka router kita untuk menyelesaikan jaringan dasar dan pengaturan nirkabel. Jika kita pengen memperluas jangkauan lebih dari sekitar 45 meter di dalam ruangan dan 90 meter di luar ruangan, kita dapat menambahkan titik akses nirkabel. Router akan menggunakan proses yang disebut Network Address Translation atau NAT itu sendiri, yaitu proses mengubah IP privat menjadi IP publik, begitupun sebaliknya. Nah, dengan mengkonfigurasi QoS, kita tuh bisa menjamin bahwa jenis lalu lintas tertentu seperti suara dan video diprioritaskan daripada lalu lintas yang tidak terlalu sensitif terhadap waktu seperti email dan penelusuran web. Lalu lightweight AP atau LAP menggunakan lightweight access point protocol atau disingkat LWAPP untuk berkomunikasi dengan pengontrol WLAN WLC. Mengkonfigurasi pengontrolan nirkabel atau WLC mirip dengan mengkonfigurasi router nirkabel, kecuali bahwa WLC mengontrol akses point dan menyediakan lebih banyak layanan dan kemampuan manajemen. Gunakan antarmuka WLC untuk melihat gambaran keseluruhan informasi dan kinerja sistem AP, untuk mengakses pengaturan lanjutan, dan untuk mengkonfigurasi WLAN itu sendiri. SNMP digunakan untuk memantau jaringan. WLC diatur untuk meneruskan semua pesan log SNMP yang disebut trap ke server SNMP. Untuk autentikasi pengguna WLAN, server Radius digunakan untuk pelayanan autentikasi, akuntansi, dan audit atau AAA. Akses pengguna individual dapat dilacak dan diaudit. Gunakan antarmuka WLC untuk mengkonfigurasi informasi. Server SNMP dan server Radius, antarmuka VLAN, cakupan DHCP, dan WPA Enterprise WLAN. Terakhir, ada 6 langkah dalam proses pemecahan masalah. Saat memecahkan masalah WLAN, proses eliminasi sangat direkomendasikan. Masalah umum adalah tidak ada konektivitas dan koneksi nirkabel kinerjanya tuh buruk saat PC beroperasi. Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan lebar pita router dan AP dual band atau 802.11, kita dapat meningkatkan klien nirkabel kita atau pisahkan lalu lintas. Sebagian besar router dan AP nirkabel memberikan firmware yang dapat ditingkatkan. Rilisnya firmware mungkin berisi perbaikan untuk masalah umum yang dilaporkan oleh pelanggan serta kerentanan keamanan. Dan kita harus memeriksa router atau AP secara berkala untuk firmware yang diperbaharui. Jadi segitu kesimpulan yang bisa disimpulkan dari keseluruhan modul 13 ini. Semoga dari modul 13 ini bisa dipahami buat teman-teman semuanya, khususnya untuk Bapak Atep. Terima kasih sebelumnya. Semoga bisa memberikan manfaat terutama bagi saya dan dengan teman-teman saya. Baik, terima kasih telah menonton sampai akhir, telah mendengarkan. Apresiasi terhadap itu, aplaus. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.